Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livran Arif dengan nomor EPM 235920101029. Saya dari Prodi Teknologi Informasi Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama atau ITSNU Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mengapu Bapak Ilham Alif Akbar Fitriansyah MSA dengan mata kuliah Perencanaan Perusahaan. Video ini akan membahas tentang sumber daya manusia dalam perusahaan yang efektif. Sumber daya manusia atau SDM adalah manusia yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. SDM juga merupakan faktor penting yang tidak dapat lepas dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM juga dapat diartikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam suatu organisasi, baik itu sudah bekerja maupun belum bekerja. SDM terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, daya pikir. Daya pikir itu meliputi kecerdasan yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang dapat diukur dengan IQ dan EQ atau emotional acuity. Yang kedua, daya fisik. Daya fisik itu meliputi keterampilan atau kecakapan yang dapat melalui pelatihan dan usaha belajar. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pendekatan terstruktur dan strategis dalam mengelola aspek-aspek terkait tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dapat dioptimalkan, baik secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dalam era bisnis yang makin dinamis ini dan makin kompetitif, peran strategis sumber daya manusia tidak dapat diabaikan. SDM bukan hanya tentang pengelolaan administratif terhadap karyawan, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk mengembangkan potensi individu dan menciptakan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan. Salah satu aspek penting dari SDM adalah dalam mengembangkan karir karyawan. Mengapa SDM itu penting? Pertanyaan yang bagus. Sumber daya manusia atau SDM sangat penting karena aset utama yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Kualitas SDM yang baik tidak hanya memastikan bahwa tugas-tugas sehari dapat diselesaikan dengan efisien, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat. Karyawan yang memiliki keterampilan, motivasi, dan pengetahuan yang tepat akan mampu menghadirkan ide-ide baru, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, serta meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Lebih dari sekedar menjalankan operasional, SDM yang berkualitas juga menciptakan budaya kerja yang positif dan berkolaboratif. Dengan tim yang solid dan kompeten, perusahaan dapat lebih mudah mencapai target dan meningkatkan reputasi dan mengelola perubahan yang terjadi dalam industri. Oleh karena itu, berinvestasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM bukan hanya penting, tetapi merupakan kunci utama bagi keberhasilan jangka yang panjang untuk perusahaan tersebut. Berikut
hal yang dapat dilakukan untuk mengelola SDM yang efektif. Yang pertama, memilih karyawan yang baik atau terbaik. Yang kedua, memberikan target pekerjaan yang jelas. Yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap karyawan agar semangat dalam bekerja. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan dan memberikan jenjang karir yang jelas. Yang kelima, memfasilitasi inovasi dan kreatif, menciptakan budaya yang inovatif. Yang keenam, fleksibilitas kerja. Yang ketujuh, program penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan di dalam suatu perusahaan. SDM merupakan faktor utama dalam proses pembangunan pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan. SDM merupakan faktor utama dalam sebuah proses pembangunan dan pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan dan kegagalan perusahaan tergantung pada keberhasilan dalam mengelola SDM. Bagaimana cara mengelola SDM yang efektif dalam perusahaan? Berikut tips yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama, berani mengemban tanggung jawab. Dapat dipercaya, mampu memahami dan menginspirasikan keinginan atasan. Tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, dan juga berpandangan luas ke depan, memiliki ambisi yang sangat luas terhadap pencapaian kinerja di dalam suatu pekerjaan untuk mengembang perusahaan. Dan mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang efektif di dalam sebuah perusahaan. Mungkin masih banyak contoh-contoh lain dan penjelasan yang lain. Karena terbatasnya waktu, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya mohon ampun. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.